Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Sri Mariati. Ibu mengajar mata pelajaran IPA untuk kelas 7 dan 8. Sebelumnya, untuk kelas 8, pasti ada sebagian yang udah pernah diajar sama Ibu. Dan Ibu ucapkan selamat bergabung bagi yang baru diajar oleh Ibu. Pada kesempatan kali ini, insya Allah, Ibu akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai gerak benda dan makhluk hidup di sekitar kita. Atau kalian bisa buka LKS halaman 4 di bab 1. Semuanya pasti udah punya LKS kan? Oke, LKS udah dibuka. Sekarang Ibu bakal kasih pertanyaan dulu nih. Kira-kira kalian tahu nggak kenapa benda itu bergerak? Itu pertanyaan pertama. Kenapa benda itu bisa bergerak? Yang kedua, apa sih yang menyebabkan benda itu bergerak? Kalian bakal tahu jawabannya ketika kalian telah menyelesaikan materi di bab 1 ini. Makanya disimak baik-baik ya. Selanjutnya, kita ngebahas dulu nih pengertian dari gerak itu sendiri. Kan kita bakal ngomongin gerak benda dan makhluk hidup di sekitar kita. Kita bahas dulu tentang geraknya. Gerak itu apa sih? Kalian bergerak gak? Hewan bergerak gak? Tumbuhan bergerak gak? Nah, bergerak kan? Jadi, setiap yang hidup itu pasti bergerak. Jadi, gerak itu apa? Gerak itu merupakan perubahan posisi atau perubahan kedudukan dari titik awal. Ya, misalnya dari titik A ke titik B, itu dia bergerak. Kalau kita bergerak, pastinya kita melewati suatu lintasan kan? Lintasan itu bisa lintasan yang lurus, lintasan yang berbelok, atau bahkan lintasan yang melingkar. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas pada lintasan yang lurus dulu. Lintasan lurus atau gerak lurus ya. Benda yang bergerak pada lintasan lurus akan melibatkan 3 hal. Dicatat baik-baik ya. Benda yang mengalami gerak lurus atau lintasan yang lurus akan melibatkan 3 hal. Yang pertama itu ada waktu ya. Gerak lurus bakal melibatkan waktu. Yang kedua itu ada kecepatan ya. Yang kedua ada kecepatan, dan yang ketiga itu ada jarak. Jadi dari ketiga hal ini memiliki hubungan satu sama lain. Yang pertama kita bahas itu misalnya waktu. Maksudnya kecepatan. Contohnya gini. Ketika kita bergerak dengan kecepatan yang besar atau kecepatan yang lebih banyak, maka waktu yang dibutuhkan itu semakin sedikit. Contohnya gini aja deh, biar gampang ya. Kalian bayangin, ada dua mobil yang akan pergi ke dua tempat. Mobil A bakal pergi ke stasiun Citayam. Sedangkan mobil yang B itu mau pergi ke stasiun Bojonggede. Startnya itu dari Istiqomah, ya. Yang satu ke stasiun Citayam, yang satu ke stasiun Bojong. Menurut kalian, kira-kira jarak yang ditempuh itu lebih jauh yang mana? Yang stasiun Citayam atau yang stasiun Bojong? Ya, pasti jawabannya stasiun yang lebih jauh itu stasiun Bojong. Kalau misalnya kita pergi ke stasiun Bojong, maka jarak yang ditempuhnya itu bakal lebih jauh dan waktunya bakal lebih lama. Sedangkan kalau kita pergi dari Istiqomah ke stasiun Citayam, itu dengan jarak yang lebih
sedikit dan waktu yang dibutuhkan juga tidak terlalu lama. Itu contohnya. Itu contoh hubungan antara jarak dengan waktu. Selanjutnya, hubungan antara waktu dan kecepatan. Bayangin, kalau misalnya kita naik motor, ya, dengan menggunakan kecepatan yang besar atau yang maksimum, maka waktu untuk sampai ke tujuan lebih cepat atau lebih lama? Lebih cepat kan pastinya. Nah, kebalikannya nih, kalau misalnya kita mau berangkat ke suatu tempat dengan menggunakan kecepatan yang relatif lebih rendah atau lebih pelan, kita nggak ngebut nih, maka waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tempat tujuan akan lebih cepat atau lebih lambat? Pasti lebih lambat kan, jadi waktunya tuh lebih lama, ya kan? Kalau udah gitu jaraknya jauh, terus kecepatannya pelan, maka waktunya akan lebih lama. Nah, itu yang dimaksud hubungan antara waktu, kecepatan, dan jarak. Ini hanya sebagai pembuka saja untuk materi-materi selanjutnya. Karena nanti di situ kita bakal lebih detail belajar mengenai perpindahan, terus apalagi kelajuan. Ada di LKS nih, ada gerak lurus berubah beraturan, hukum Newton. Nah, itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Walaupun kita belajar tidak dengan tatap muka, tapi semoga ini tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar. Untuk itu, Ibu tutup. Jangan lupa berdoa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah guys.